Kronologi santri tewas di Ponpes Raudatul Mujawidin Jambi, awalnya disebut kesetrum listrik. Bukan kesetrum listrik, tapi karena patah tulang, rusuk. Saya minta bantuannya, Pak. Tulangnya patah. Saya minta bantuannya, Pak. Pelakunya minta ditangkap. Kronologi kematian Airul Harahap santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin terjadi pada Selasa, tanggal 14 November tahun 2023 lalu. Ponpes itu berlokasi di Unit 6 Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Melansir dari tribunjambi.com, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, kejadian berawal dari salah satu santri berinisial FRR sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, mengecek toren air di lantai 3 Asrama An-Nawawi Ponpes Raudatul Mujawidin. Kemudian FRR menemukan Airul Harahap dalam keadaan telungkup dan kepala sedikit miring serong ke arah kanan serta tangan lurus mengarah ke atas kepala. Selanjutnya saksi santri berusaha membangunkan almarhum, namun tidak bangun. Selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut ke anak-anak santri lainnya dan pengurus pondok pesantren, kata Kapolres Tebo, AKBP Iwayan Arta Aryawan, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Kemudian, beberapa santri dan pengurus ponpes memeriksa keadaan korban dan mengangkat korban lalu membawa ke klinik Rimbo Medical Center Rimbo Bujang. Berdasarkan pemeriksaan klinik dinyatakan Airul telah meninggal dunia dan disertai surat kematian yang menerangkan penyebab kematian karena kecelakaan atau tersengat arus listrik. Lalu, korban kembali dibawa ke ponpes untuk disolatkan dan setelahnya pengurus membawa jenazah korban ke rumah duka di Dusun Kumpul Rejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Namun sebelum sampai ke rumah duka, komunikasi dari orang tua korban, jenazah dibawa dulu ke RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo untuk dilaksanakan visum luar, kata Iwayan. Pihak kepolisian sempat menyampaikan kepada orang tua korban bahwa penyidik siap jika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu, orang tua korban menolak untuk diautopsi karena akan dimakamkan. Setelah 3 hari kemudian tepatnya pada Jumat, orang tua korban menghubungi penyidik untuk dilakukan autopsi. Selanjutnya penyidik koordinasi dengan dokter forensik di Jambi, dan dilaksanakanlah autopsi pada Senin tanggal 20 November tahun 2023, kata Wayan. Selama menunggu hasil autopsi keluar sekira 2 pekan, penyidik melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian, pada tanggal 6 Desember tahun 2023 hasil autopsi keluar. AKBP Iwayan sebut dari hasil autopsi menerangkan bahwa penyebab kematian Airul Harahap adalah adanya patah batang tengkorak dan pendarahan pada otak. Selanjutnya penyidik menyampaikan hal tersebut kepada orang tua korban baik secara lisan maupun SP2HP, ujarnya. Namun, 4 bulan berjalannya kasus itu hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan Polres Tebo karena kekurangan alat bukti. Saat ini, polisi mengantongi barang bukti baju berupa baju korban, CCTV, HP dan beberapa bukti lain yang masih dalam pendalaman. Ada beberapa CCTV yang aktif dan bisa kami jadikan petunjuk yang selama ini kami jadikan patokan terkait dengan apa kegiatan sesaat, sebelum dan setelah kejadian, ujarnya. Karena tak kunjung adanya perkembangan dari kepolisian, Salim Harahap dan istri selaku orang tua Airul berangkat ke Jakarta menemui pengacara kondang Hotman Paris. Kasus ini semakin viral, karena Hotman Paris mengunggah 6 postingan di media sosial Instagramnya menyoroti kasus itu pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Dalam keterangannya, dia meminta agar Kapolri dan Kadif Propam turun tangan untuk mengungkap kasus itu. Salim mengaku langkah itu ditempuh keluarga untuk mencari rasa keadilan. Dalam kasus ini, berdasarkan SPDP yang sebelumnya dikirimkan polisi ke Kejaksaan Negeri Tebo, diterapkan pasal 351 tentang penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.